Apakah kerja keras itu benar-benar menjamin kesuksesan? Mungkin kamu pernah mendengar tentang hukum 10.000 jam yang dikemukakan oleh Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers pada tahun 2008. Konsep ini menyatakan bahwa dengan latihan selama 10.000 jam, seseorang bisa menjadi ahli di bidangnya. Tapi, apakah angka tersebut bisa diterapkan untuk semua orang? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas asal-usul hukum 10.000 jam, membandingkannya dengan faktor-faktor lain seperti bakat, lingkungan, dan mindset, serta memberikan referensi tambahan yang akan memperkaya pemahaman kita. Hukum 10.000 jam pertama kali diperkenalkan oleh Malcolm Gladwell dalam Outliers. Ia mengambil inspirasi dari penelitian Anders Ericsson yang meneliti performa para musisi profesional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa musisi yang berhasil menguasai alat musiknya biasanya telah melalui proses latihan yang intensif dan konsisten. Namun, yang sering terlupakan adalah bahwa Ericsson sendiri menekankan pentingnya kualitas latihan. Jadi bukan hanya jumlah jam latihan yang menentukan, melainkan juga cara kita berlatih. Di sini kita juga perlu menyebut buku PEAK, Secrets from the New Science of Expertise karya Anders Ericsson dan Robert Poole. Buku ini menjelaskan bahwa latihan yang disengaja, deliberate practice, latihan yang terfokus dengan target yang jelas dan evaluasi berkelanjutan jauh lebih menentukan daripada sekadar mengulang-ulang aktivitas secara mekanis. Latihan yang disengaja merupakan kunci untuk mencapai kemajuan yang signifikan. Berbeda dengan latihan biasa yang hanya mengandalkan repetisi. Latihan yang disengaja melibatkan penetapan tujuan spesifik. Misalnya, seorang pianis tidak hanya bermain lagu yang sama berulang kali, melainkan fokus pada teknik tertentu yang masih kurang. Umpan balik yang konstruktif. Guru atau mentor memberikan evaluasi yang mendalam sehingga kesalahan bisa segera diperbaiki. Tantangan terus-menerus mengeluarkan zona nyaman dengan mencoba teknik-teknik baru yang lebih kompleks. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Journal of Applied Psychology, kualitas latihan dan evaluasi berkala memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan performa, bahkan lebih besar daripada jumlah total jam latihan yang dilakukan. Meskipun latihan yang disengaja sangat penting, ada beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi kesuksesan seseorang. 1. Bakat alami. Tidak dapat dipungkiri, bakat alami memainkan peran penting. Seorang atlet atau seniman yang memiliki kecenderungan bawaan tertentu mungkin akan lebih cepat menguasai keahliannya. Namun, seperti yang diungkapkan oleh buku Grit, The Power of Passion and Perseverance karya Angela Duckworth, kerja keras dan ketekunan tetap merupakan elemen kunci untuk mengoptimalkan potensi tersebut. 2. Lingkungan dan sumber daya. Akses terhadap mentor yang berpengalaman, fasilitas latihan yang memadai, dan dukungan sosial bisa memberikan keunggulan tersendiri. Lingkungan yang kondusif memungkinkan seseorang untuk belajar dan berlatih dengan lebih optimal. Banyak contoh nyata yang menunjukkan bahwa individu dengan dukungan lingkungan yang baik dapat mencapai puncak prestasi, meskipun jam latihan mereka tidak mencapai angka 10.000. 3. Mindset dan sikap mental. Carol Dweck dalam bukunya Mindset: The New Psychology of Success mengemukakan bahwa orang dengan growth mindset, keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran, lebih cenderung bertahan menghadapi tantangan. Hal ini berarti daripada terpaku pada angka 10.000 jam, penting untuk mengembangkan pola pikir yang terbuka terhadap perbaikan terus-menerus dan pembelajaran dari kegagalan. Referensi tambahan yang menarik juga datang dari penelitian di bidang neuroscience. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa otak kita memiliki kemampuan untuk berubah, neuroplasticity, dan beradaptasi melalui latihan yang konsisten. Ini membuktikan bahwa meski jumlah jam latihan itu penting, adaptasi otak melalui umpan balik dan evaluasi juga sangat menentukan. Kita sering mendengar pepatah kerja keras itu penting. Namun, apakah bekerja keras saja cukup? Jawabannya adalah tidak. Penting untuk bekerja cerdas dengan menerapkan strategi-strategi efektif seperti membagi waktu latihan, fokus pada area yang masih kurang dengan teknik yang spesifik. Mengukur kemajuan, gunakan metode evaluasi diri atau bantuan mentor untuk memantau perkembangan. Mengatur waktu istirahat,
tubuh dan pikiran perlu istirahat agar bisa menyerap pelajaran dengan baik. Strategi ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam deliberate practice yang telah kita bahas sebelumnya. Dengan pendekatan ini, kamu tidak hanya mengandalkan jumlah jam yang dihabiskan, tetapi juga kualitas dari setiap jam latihan yang dilakukan. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini dapat meningkatkan efisiensi belajar dan mempercepat pencapaian tingkat keahlian, bahkan jika total jam latihan tidak mencapai angka 10.000. Bagaimana cara kita menerapkan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa tips yang bisa kamu coba. Tetapkan tujuan spesifik. Mulailah dengan menetapkan target yang realistis dan terukur. Misalnya, jika kamu ingin menguasai sebuah alat musik, buatlah daftar teknik atau lagu yang ingin dikuasai dalam periode tertentu. Cari mentor atau komunitas. Bergabung dengan kelompok atau komunitas yang memiliki tujuan serupa, bisa memberikan dukungan dan umpan balik yang berharga. Evaluasi dan adaptasi. Selalu luangkan waktu untuk menilai kemajuanmu. Tanyakan pada diri sendiri apa yang telah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Jangan takut untuk mencari referensi baru atau mencoba metode latihan yang berbeda. Jaga keseimbangan. Ingat, istirahat dan relaksasi juga penting untuk menghindari kelelahan. Kebugaran fisik dan mental adalah fondasi untuk belajar secara efektif. Konsep kerja keras yang cerdas ini bukan hanya berlaku untuk bidang musik atau olahraga, tetapi dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam pendidikan, karir, atau bahkan hobi. Seperti yang disampaikan oleh Angela Duckworth dalam Grit, ketekunan dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mengatasi rintangan dan mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Jadi, apakah kerja keras benar-benar menjamin kesuksesan? Seperti yang telah kita bahas, jawabannya tidak sesederhana itu. Hukum 10.000 jam memberikan gambaran bahwa latihan intensif memang penting, namun tanpa kualitas dan strategi yang tepat, jam latihan saja tidak cukup. Kombinasi antara latihan yang disengaja, bakat alami, lingkungan pendukung, serta mindset yang berkembang adalah kunci utama untuk mencapai keahlian sejati. Kita perlu memahami bahwa setiap individu memiliki perjalanan unik. Apa yang berhasil untuk satu orang belum tentu berlaku untuk yang lain. Yang terpenting adalah terus mencari cara untuk meningkatkan diri, belajar dari kegagalan, dan tetap konsisten dalam usaha. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah jika kamu memiliki pendapat atau pengalaman seputar konsep kerja keras dan latihan yang disengaja. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingatlah untuk selalu bekerja keras dan bekerja cerdas.